Zikir ini ibadah. Bagaimana kita mengimani Rasul, Rasulullah SAW. Terus yang telah menciptakan aku, ya, khalaqtani, ya, yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Jadi istighfar ini orang yang ngerti dirinya, ya, ngerti dirinya ini dan ngerti kesalahannya, kesalahannya. Terus Allah ampuni. Kalau orang nggak ngerti kesalahannya, nah, orang kurang sehat, orang kurang bagus, ya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebaik perbuatan seorang mukmin itu yang berakhlak bagus, yang berakhlak baik. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan kita dalam satu majlis yang penuh berkah di satu tempat yang dikatakan ini Darul Mubarakah, tempat yang memberkahkan badan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, insyaallah daripada bacaan ratib Al-Atas kita mendapatkan berkah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ki Ma'mun, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Bapak Suherman, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua, laki perempuan, biar pada sehat semua, panjang umur, banyak rezeki, terutama disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan hati ini bisa menang kalau sudah gugur nafsu. Hati bisa menang. Allah menangkan, Allah jadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah bisa menggugurkan nafsu. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ini akhir Rabiul Awal, bulan udah mulai hilang, ya. Di langit ini bulan udah mulai tipis, udah mulai akhir, berarti sebentar lagi Rabiul Tsani. Jadi seorang hasil misal di bulan Rabiul Awal, apa sih ibadah di bulan Rabiul Awal ini? Ya sholawat ke Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Kalau orang sholawat ke Rasulullah di bulan ini menang, dia nggak kalah dengan urusan-urusan di luar perkara yang memang di bulan Rabiul Awal ini awal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah adakan. Terus sama Sya'ban, selalu sepasang. Jadi nggak ada satu bulan itu nggak. Puasa di bulan Ramadan,
ya, salat di 5 waktu. Selalu Allah jadikan sepasang. Ada langit, ada bumi. Apa di antara menangnya hati ini kita menjadi seorang yang sedik, yang jujur. Di antara seorang akan mendapatkan kemenangan. Orang akan, misal perempuan diaku sebagai hamba Allah, dia jujur. Dan apa? Lawan daripada jujurnya dijauhi, munafik. Lawan daripada jujurnya nifak, orang yang pendusta, terus ingkar janji, terus khianat. Itu dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ashadiqin." Yang artinya, hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi orang kalau hidup nggak benar, itu jangan dikumpuli, diikuti. Ya, disuruh kita menjadi benar dengan apa? Ya dengan kita menjadi diri kita benar. Dari mana kita bisa benar? Karena melihat orang benar. Dan memang di zaman pertama rahmat Allah, di waktu syahr, yang karena sabab yang lahir di malam itu, orang jadi ngerti sesuatu yang benar. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasadiqina wasadiqat, dan mereka yang benar-benar ya bersungguh-sungguh, baik laki-laki maupun perempuan ya. Shadiqin ini mereka ya, wasadiqat, dan mereka semua itu ya, orang yang ada kebenaran, laki-laki ataupun perempuan. As-Siddiq, orang yang jujur, seperti sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad, kejujuran Rasulullah ini nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kemuliaan Rasulullah dan seterusnya, segala khairiyah, kebaikan. Kenapa? Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa qala ta'ala, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Khairan lahum. Andaikan mereka benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya lebih baik bagi mereka. Jadi orang kalau mau mendapatkan keselamatan harus menjadi orang yang sedik. Sampai-sampai kalau kita nyangka sesuatu yang kita kerjakan ini benar, sedang kita nggak ngerti, nggak ada yang kita fahami, misal kita karena kita nggak ngerti, takutnya nanti salah, takutnya kita dusta. Nah itu yang nanti menurut kita benar tapi ternyata salah. Nah, andaikan mereka, Allah berfirman, andaikan mereka benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini saya lebih baik bagi mereka. Ya, tapi yang di mata Allah orang yang benar daripada orang yang merasa benar itu lebih bagus daripada orang yang ngerasa benar. Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man atba'a nafsahu
hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang bodoh, sedangkan orang yang dungu ialah orang yang nafsunya mengikuti keinginannya dan berangan-angan dusta terhadap Allah. Rasulullah mengatakan ada orang ini yang suka berandai-andai, ya, menghayalkan sesuatu bahwa dia sudah merasa benar. Abu Sa'id Hasan al-Basri berkata, banyak orang yang dilalaikan oleh angan-angan ampunan hingga mereka keluar dari dunia dalam keadaan bangkrut, ya, dan tidak mempunyai kebaikan. Jadi orang yang rugi tapi dia nggak ngerti. Orang ini merasa dirinya akan mendapatkan suatu keuntungan. Padahal sikap begitu ngegampangin. Itu termasuk daripada munafik. Tadi nggak boleh orang yang khianat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi hati ini akan menang kalau seorang itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Misal disuruh kita ini menjadi seorang yang jujur. Jujur ini apa? Jujur ini kalau dia berbicara selalu sesuatu yang benar, ya. Dia nggak pernah diantaranya berdusta, bohong, ya. Di antara siddiq ini termasuk orang yang khianat, itu orang yang nggak siddiq, yang nggak jujur. Termasuk orang yang ingkar janji. Munafik ini termasuk orang yang nggak jujur, ya. Dan orang yang yang ketika berbicara dia bohong ini, lah itu yang dikatakan itu di antara sebagian daripada sifat yang dikatakan siddiq ini, orang yang enggak berdusta, orang yang enggak bohong. Ini orang yang lisannya terjaga. Dia orang yang akan menang hatinya. Kenapa? Karena al-lisan imamul amal. Mulut kita ini pemimpin hati kita. Segala perbuatan kita termasuk apa yang diniatkan. Ya, jadi bahayanya orang yang fitnah segala macam, ya. Di sini Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah ini di matan Marakil Ubudiyah Sarah Senawi Al-Bantani mengatakan, jadi ada memang orang-orang yang mempunyai bahaya, punya penyakit, ya, di hatinya itu parah, yang udah nggak ketulungan lagi. Apa yang bisa menyelamatkan hatinya itu dari supaya Allah menangkan hatinya dari kekalahan dalam hidup. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jadi kedengkian, hasad. Kedengkian itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Ya, habis terus jadi hitam, jadi abu, ya. Cuman dapat panas, ya. Nauzubillah min dzalik. Itu penyakit, ya, penyakit. Akhirnya dapat sesuatu yang hilang sudah pikirannya. Diterangkan di sini orang yang hasad itu tersiksa di dalam hatinya tanpa belas kasihan dan terus tersiksa di dunia. Kedengkian itu menimbulkan 5 perkara, ya. Banyak. Kedengkian ini perkara di sini bukan bab-bab tentang
amal-amal baik, bukan masalah-masalah. Tuh bayangkan. Ya. Pertama, rusaknya ketaatan. Jadi orang nggak pernah mengerjakan sholat segala macam, ya termasuk kepada orang tua, kepada selain dirinya dan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, perbuatan maksiat dan kejahatan, kepayahan dan kesusahan tanpa faedah. Kesusahan udah susah dan nggak ada hasil, ya, karena hasad tadi, penyakit. Jadi al-hasad ya'kulul hasanat. Hasud ini penyakit batin yang nggak kelihatan. Terus dikatakan membawa seorang itu iman di hatinya, iman, mengimani Allah, imani Rasulullah, kafah imannya cukup, syahadat. Kalau iman disebut seorang ini beriman mukmin, syahadat, dia beragama Islam. Haram orang kalau dia syahadat sudah memeluk agama Islam bakal masuk surga, iya, cuma nanti dihisab dulu, nggak langsung masuk. Al-mu'minu, kata Rasulullah, al-mu'minuna kal jasadil wahid, idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahari. Orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka seluruh tubuh menderita sakit, demam, dan tidak bisa tidur. Jadi paling enggak ada sesuatu yang dirasakan. Ya, wa na'udzubillah min dzalik. Misal kecelakaan, orang mati, kadang merasakan, gitu, ya, itu sampai seperti itu yang kafah imannya, ya, yang syahadat, ya, terus dia kerjakan yang taat, enggak yang hasad, ya. Yang hasad ini bukan sesuatu hal yang bagus buat diri kita, nggak boleh. Hasad itu penyakit, nanti ngomong penyakit diuji, berarti Allah lagi sayang. Jadi penyakit ini penyakit racun, bukan penyakit bagus. Kalau penyakit pusing kepala, minum bodrek segala macam, itu penyakit yang memang itu dikurangi dosa-dosa kita sama Allah. Kalau hati terus kalah, kenapa hati kalah? Karena dia nggak bisa menjaga diri, orang ini nggak bisa menjaga-jaga, dia nggak bisa menahan hawa nafsu. Nafsu ini ada nafsu al-hayawan, nafsu seperti binatang. Jadi akal udah nggak bisa ngerti, akalnya sudah nggak seperti manusia. Terus nafsu ada, terus amarah, ya sama seperti binatang, ya cuman dia lebih bagus, nauzubillah, tapi bukan dari sesuatu yang baik. Namanya nafsu bukan sesuatu yang bagus. Nafsu sampai akhirat nanti ngikut. Nafsu ini terus sampai nanti di akhirat. Begitu nanti di akhirat dipisah sama Allah, nafsu dimasukkan ke neraka. Kita terlepas dari urusan nafsu nanti sampai insyaallah dakhalal jannah. Amin Allahumma amin. Dan pahala itu diterima sama Allah di akhirat nanti. Apa amal-amal yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dan apa hukuman-hukuman yang nanti bakal diterima nanti. Karena perbuatan-perbuatan buruk yang kita kerjakan selama di dunia. Nah, bahaya orang
kalau di dunia ini nggak menang, Allah nggak berikan kebahagiaan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah supaya diberi keturunan. Nah, terus punya keturunan. Nabi Allah Ibrahim mau mempersaksikan bahwa adanya Allah, ada Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Ketika itu Allah perlihatkan ada satu burung itu dibelah 3. Satu disuruh Allah taruh di bukit sebelah mana, yang satu ditaruh di bukit sebelah mana. Dari riwayat yang satu ditaruh di bukit sebelah mana. Seketika itu Allah hidupkan lagi ini burung yang sudah dipotong 3 itu. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut Khalilullah. Dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Inama ja'ala daral akhirata mahalan li jazai ibadihil mu'minina lianna hadhihi daral la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum wa li'annahu ajalan aqdarahum ayyujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Dijadikan Allah negeri akhirat itu adalah pembalasan dari amal ibadah orang-orang mukmin. Karena alam dunia ini tiada cukup untuk menjadi imbalan dari amal ibadah mereka. Demikian juga karena Allah menyayangi mereka sehingga tidak memberi hasil jerih payah mereka di tempat yang tidak kekal ini. Ini berarti apa ini? Dunia. Dunia itu kalau bahasa orang dekat ajal, ngap-ngap antara hidup sama mati. Dunia itu nggak enak dan bahkan menyakitkan. Kadang musibah segala macam. Dunia ini tempat yang nggak seperti kalau kita ngelihat orang baru melahirkan senang ya. Nah, kita datang ke kematian. Nah, itu dunia. Dunia itu fana. Dunia itu ibarat sesuatu yang akan ditinggalkan. Kita melihat dunia, kita melihat akhirat, senang. Melihat surga. Lah ibarat ngelihat neraka. Dunia. Maka dikatakan alim ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara sampai buat mukmin. Saking di sini kita terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ibadah ini khusyuk ya. Ibadah khusyuk. Istighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Ini jalan hati ini dimenangkan Allah. Hidup ini setiap meminta kepada Allah dikabul, diberi. Kenapa? Karena kita istighfar, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan doa istighfar sesudah salat. Ya. An Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istighfar thalathan wa qala Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gila lil Auza'i kaifal istighfar qala yaqulu astaghfirullah
astaghfirullah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Dari Thauban radhiyallahu an mengatakan, adalah Rasulullah SAW jika telah selesai dari sholatnya, beliau lalu membaca istighfar, doa meminta ampunan Allah, atau doa mengharapkan atau meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Bukan berarti Nabi kayak kita. Nabi maksum Rasulullah. Dan sesudah itu beliau membaca pula yang artinya, ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan. Allahumma anta salam. Daripadamulah keselamatan. Wa minka salam. Engkau maha pemberi kebaikan atau berkah. Ya Allah yang maha agung dan maha mulia. Ditanyalah Auzai atau perawi hadis, bagaimanakah bacaan istighfar itu? Ya, masih terjemah hadis tadi. Dia menjawab, seseorang akan membaca astaghfirullah, astaghfirullah, atau aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat yang meminta ampun, sholat ya istighfar karena doa. Doa ya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini pernah melakukan satu dosa, ya misal nggak usah banyak-banyak, satu dosa, dia tobat kepada Allah dengan sholat, ya, dengan sholat diniatkan, ya, dia sholat untuk apa yang dia lakukan dosa itu Allah ampuni. Sholat zuhur, ya, sholat asar. Setelah sholat, terus dia meminta kepada Allah supaya dosanya diampuni lagi. Ya. Itu kalau dia meminta waktu sholat dosanya terus diampuni, setelah sholat minta lagi apa enggak? Minta lagi. Ya. Karena memang istighfar ini, ya, amal, termasuk amal soleh, amalun soleh. Jadi istighfar ini ada keutamaan di dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, dikatakan Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani alal lisani sagilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Nabi bersabda 2 kalimat atau bacaan yang ringan diucapkan dengan lisan, ya, lisan mulut, ya, memberatkan pahala kebaikan ketika ditimbang di hari kiamat dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu bacaan yang artinya, ya, subhanallahi wa bihamdihi tadi, maha suci Allah serta dengan puji kepadanya. Maha suci Allah lagi maha besar, maha agung, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau akbar bentuk, kalau akbar ini besar, ya. Kalau azim kuasa, kuasa kekuatan, ya. Kalau di sini azim kuasa,
Ya, subhanallahil azim. Dan apa yang menjadikan kita ini dibenarkan Allah, diterima iman, diterima Islam, dijadikan orang yang baik, ya. Karena ada ilman, ada hilman. Jadi ada orang, bagaimana seorang itu mendapatkan pahala yang disebut barokah, pahala tapi banyak. Salawat misal, salawat istighfar. Setiap hari orang salawat istighfar, kafah, cukup. Ya, salat dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, terus dia setiap hari kerjaannya salawat dan istighfar, cukup. Cukup dalam artian seorang ini banyak kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal yang memberatkan kita sesaat di akhirat nanti dalam amal-amal baik apa yang Allah perintahkan. Dan istighfar yang paling utama, Sayyidul istighfar. Kalau Rasulullah SAW, Sayyidul istighfari antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika kadza wa kadza al-hadis. Istighfar yang paling utama yaitu engkau akan membaca artinya. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang lain selain engkau. Ya, yang telah menciptakan aku. Jadi istighfar ini maknanya luas. Sholawat ya sama. Istighfar lillah. Kalau sholawat ini zikrul anbiya. Kita pengibadahan kita kepada Nabi. Ya. Zikir ini ibadah. Bagaimana kita mengimani Rasul. Mengimani Rasulullah SAW. Terus yang telah menciptakan aku, ya, khalaqtani, ya, yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Jadi istighfar ini orang yang ngerti dirinya, ya, ngerti dirinya ini dan ngerti kesalahannya. Ngerti kesalahannya. Terus Allah ampuni. Allah ampuni. Kalau orang nggak ngerti kesalahannya, orang kurang sehat, orang kurang bagus, nggak boleh. Orang harus ngerti kesalahannya ketika meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan sayyidul istighfar. Ini istighfar yang paling spesial. Terus di akhir istighfar tersebut dikatakan wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di akhir dikatakan dan aku mengakui dosaku. Dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang akan mengampuni dosa selain engkau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali ini disebut ujubatu zaman, keajaiban dunia. Kenapa? Karena istighfar wa sholawah. Apa bib salawatnya Imam Ghazali? Ismuhu Muhammad bin Ahmad. Namanya Muhammad. Terus Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. Ismuhu Muhammad.
Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah punya anak bernama Abdullah. Terus apa? Kiai Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani. Kiai Saleh Darat Semarang ada lagi, ya. Terus Abil Qasim Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Muhammad Junaid Al-Baghdadi. Jadi istighfar menunjukkan seseorang itu hatinya Allah menangkan. Ya, istighfar seseorang yang mendapatkan futuh di hatinya untuk mendekati sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap salat yang dikerjakan yang fardu terus mengerjakan sunnah. Nah, seorang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ngerti bahwasannya Allah mengutus laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus memuliakan seorang ini menjadi terangkat, menjadi orang yang mulia dari istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat terus setiap hari. Salat istighfarnya ya, yang sunnah sholawat. Jadi andai kepingin masuk ke dalam surga ya harus sholawat ke Rasulullah, harus baca Quran seumur hidup Allah sekali ya. Tapi ya enggak, banyak sering baca Quran, hataman terus dihatamkan terus Quran, terus sholawat ya terus-terusan, ya sholawat terus-terusan. Setiap sholat sholawat, setiap sholat setiap syahadat sholawat ya. Wajib karena malah dikerjakan terus setiap sholat ya. Nah, itu yang dikatakan sholawat. Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, karena melihat ar-raufur rahim. Utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW yang Allah adakan ke waktu syahar sepertiga malam itu Allah lahirkan ya. Allah melahirkan Rasulullah di waktu malam itu, Allah adakan Nabi ya. Allah berangkatkan ya, Allah berangkatkan juga matahari ini wa ja'alna ya. Tapi laqad ja'akum wa ja'alna laila, Allah berangkatkan, Allah jadikan itu malamnya. Tapi Rasulullah laqad ja'akum, Allah adakan untuk semua kita ya. Rasulun, seorang utusan. Ya. Di akhir ayat itu Allah mengatakan raufun rahim. Mempunyai seseorang akan mendapatkan kemuliaan dari apa? Ya mukmin. Pertama Islam, pertama iman kepada Allah. Terus mengimani Nabi Muhammad SAW Rasul yang disebut syahadatain. 2 kalimat syahadat. Terus ngerti sholat. Terus dia baca Quran, ngerti kitabnya Al-Qurannya. Ngerti Al-Quran ini kitab yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena keterangan, semua keterangan ada di Al-Quran. Terus paling penting ngerti apa, Beb? Ngerti Nabi Muhammad SAW. Paling utama ngerti Rasul. Kenapa? Karena Allah mengatakan Raufur Rahim. Seseorang akan menjadi hatinya Allah menangkan segala perbuatannya, Allah benarkan ketika meminta kepada Allah, mata nasrullah, kapan datang bantuan Allah? Allah katakan qul ala inna nasrullahi qarib. Datang bantuan Allah enggak akan lama. Orang susah enggak akan lama-lama dia susah. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan ujian kepada setiap hambanya. Apa bentuk ujian itu? Dosa, Beb? Bukan. Dosa itu sabab istighfar kita, hamba Allah. Ujian apa? Karena banyak mereka orang-orang itu beristighfar, Allah angkat derajat mereka. Karena banyak mereka orang-orang itu bersalawat li habibina Muhammad kepada Rasulullah, Allah angkat derajat mereka. Kenapa? Karena ngikuti Nabi. Karena Allah sudah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi manusia dari bangsa kita manusia. Azizun alaihi ma'anitum,
Yang dikatakan sedik, jujurnya Rasulullah ngambil sudah orang itu ada sifat-sifat yang ada di diri Nabi. Sunnah. Emang sunnah untuk kita ikuti. Kalau kita ngikuti Nabi ya nggak bisa. Karena ada keterangan bahwa Rasulullah utusan Allah. Kalau kita umat yang mengikuti Rasul, ittiba' lir Rasul, kita ngikuti Nabi, yaitu mengambil daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang terus hidupnya memikirkan sesuatu apa-apa yang manfaat, berarti hati sudah Allah menangkan. Allah sudah memberikan jalan di saat seseorang itu berkeinginan dalam melakukan perbuatan selalu yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, golongan kita menjadi orang yang diterima setiap hajat-hajat. Allah berikan kesehatan sesehat-sehatnya. Allah terus mudahkan segala urusan-urusan ya. Urusan paling penting ini urusan bagaimana kita dilihat Allah. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan kepada kita yang tinggi-tinggi di langit, bulan, bintang, matahari. Nah, kenapa kita nggak bisa dilihat Allah, sedangkan mata kita bisa melihat yang besar-besar di seluruh alam ini, yang lebih besar daripada kita ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rasulullah terus bersabda, "Thalathu munjiyatun khasyatullahi fi sirri wal alaniyati wal adlu fil ridha wal ghadabi wal qasdu fil fakri wal ghina. Wa thalathun muhallikatun syuhu muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih." 3 perkara menimbulkan keselamatan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Berlaku adil dalam keadaan ridha dan marah, dan berbuat wajar dalam keadaan miskin dan kaya. Dan 3 perkara menimbulkan kebinasaan, yaitu kekikiran, bakhil, yang dituruti terus-terusan, nggak mau berubah. Terus hawa nafsu ya, yang kalah dengan nafsunya, yang diikuti, dan kebanggaan manusia terhadap dirinya, ujub, kibir, sombong. Dikatakan Hujatul Islam Al-Hamid Imam Ghazali, "Thalathun lam taslam minha hadhil ummatul hasad wa dhannu wa tiyarah ala unabbi'ukum bil makhraji minha." Qalu anbi'na. Qala idza donanta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi mutawakkilan 'ala Allah. 3 perkara terus yang tidak selamat umat ini darinya, yaitu iri hati, hasud, prasangka, dan berfirasat buruk, su'dzon ya. Sangkanya itu enggak bagus, enggak baik. Maukah aku beritahukan kepada kalian jalan keluarnya? Ini Nabi SAW ya. Rasulullah SAW yang bersabda. Mereka menjawab, beritahulah kami. Nabi SAW berkata, apabila menyangka, janganlah engkau pastikan. Apabila engkau iri atau hasud tadi ya, iri itu hasud, maka janganlah berbuat zalim. Jadi kalau kita nggak pernah istighfar, nggak pernah selawat, nggak pernah ibadah yang di luar yang wajib, yang sunnah, segala macam amal-amal kebaikan nanti kita bisa zalim. Akhirnya karena zalim kita jadi hasud. Dan apabila berfirasat buruk, khusus pikirannya kotor, pikirannya nggak mau sering wudu nih, masya Allah, wudu ini luar biasa.
banyak wudu, apa dia enggak senang wudu atau segala macam apa ya, maka janganlah berzalim. Dan apabila berbuat buruk, maka teruslah seraya bertawakal kepada Allah ya. 3 perkara yang tidak selamat umat ini darinya. Maka teruslah seraya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari perkara-perkara buruk. Mudah-mudahan ada manfaat, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.